Sedangkan untuk lebih spesifiknya itu muncul baru-baru ini komunikasi korporat didefinisikan sebagai bukan hanya sebagai penjembatan tapi juga lebih bersifat praktis. Kan dengan mereka berintegrasi itu berarti ada 3 disiplin ilmu yang digunakan. Nah, dari seorang PR, dari seorang marketer, dari seorang pengiklan, mereka itu akan bekerja sama memikirkan bagaimana nih caranya. Itu juga kebetulan ada konsep di yang saya tulis chapter ya. Nah, makanya teman-teman tuh harus baca tuh chapter yang saya tulis Mas. Di situ ada signature practice dan best practice. Ketika pergeseran dari stakeholder di luar tadi untuk kemudian mengurusi juga sistem manajerial di dalam, berarti seluruh proses komunikasi tadi dimainkan, begitu kan kurang lebih logikanya? Oke, ketemu lagi kita di Origami Series, Komunikasi Korporat dan Public Relation. Sebuah podcast yang memang berupaya untuk mengalihkan wahana pembelajaran di kelas, menulis buku, kemudian kita membicarakan isi buku sebagai sebuah podcast yang betul-betul membantu mempelajari bagaimana komunikasi korporat dan public relation. Bersama saya sore ini sudah hadir Kak Verina Islami. Ya, Mas sore Kak. Sorry Mas. Dengan Kakak Nurjanatin Alia, Kak Alia. Halo Mas. Kak Alia. Bisa dibayangkan nggak teman-teman alasan mereka berdua hadir di studio sore ini? Begini logikanya. Bisa dibayangkan bagaimana sebuah korporat hari ini sama sekali tidak menggunakan media dalam proses praktik komunikasi korporat mereka. Tentu akan sangat sulit membayangkannya. Dan bisa dibayangkan bagaimana kemudian sebuah korporasi yang hidup di abad ini sama sekali tidak menggunakan media. Padahal semua aspek kehidupan sudah menggunakan media. Nah, di dalam buku ini ditulis 2 bagian. Saya menyebutnya 2 arena. Pertama, arena yang bersifat strategis bagi komunikasi korporat. Lalu kemudian arena yang bersifat praktis bagi komunikasi korporat dan PR. Nah, Kak Verin menulis pada bagian strategis bagaimana pergeseran sebuah perusahaan dari sebelumnya menjadi sekarang. Di tengah itu semua nanti Kak Alia juga akan berbicara tentang bagaimana media berada dan dinamis di situ. Nah, saya akan ke Kak Verin dulu nih. Ya, Mas. Apa yang begitu menarik sepanjang dirimu menulis chapter itu? Karena ini kan chapter itu kan bicara tentang aspek strategis ya. Justru dalam praktek kinerja komunikasi korporat kan. Apa yang menarik di chapter itu? Oke Mas, kebetulan tuh aku nulis tentang aspek strategis komunikasi korporat. Nah, dalam chapter aku bahas tentang awalnya tuh gimana pergeseran antara definisi korporat komunikasi ini yang tradisional atau yang zaman dulu dengan komunikasi korporat zaman sekarang yang lebih era modern seperti itu Mas. Jadi ada 2 masa sebenarnya ya. Dan di chapter itu ditunjukkan perbedaan-perbedaan yang sangat ekstrim gitu ya. Ya. Kalau kita mengelola perusahaan yang dahulu akan seperti ini, dan sekarang seperti ini. Ya. Nah, apa yang menurut dirimu yang paling membedakan dari 2 aspek itu? Dan bagaimana? Gini nih teman-teman, di dalam belajar komunikasi korporat itu banyak istilah-istilah yang memang kita hafal, yang kita pahami definisinya berdasarkan taksonomi ilmiah, yang teman-teman pasti tulis nanti ketika mereka membuat tesis ya. Nah, apa yang secara konseptual diceritakan di chapter itu? Nah, kalau misalnya di chapter itu aku bahas tentang definisinya ya Mas. Jadi komunikasi korporat itu di zaman dahulu itu masih dianggap sebagai proses yang menjembatani antara stakeholder, antara pihak yang bersangkutan dengan perusahaan. Sedangkan untuk lebih spesifiknya itu muncul baru-baru ini komunikasi korporat didefinisikan sebagai bukan hanya sebagai penjembatan tapi juga lebih bersifat praktis dan juga menduduki fungsi yang manajerial nih kalau dalam sebuah perusahaan. Oh, kalau dulu dia tuh cuma liwat doang gitu ya, ada strategis, ada apa yang disampaikan pesan dan lain sebagainya kepada stakeholders. Tapi sekarang ranahnya lebih manajerial gitu ya. Dan itu berarti melibatkan begitu banyak internal yang sifatnya sudah tidak sebagai alat lagi gitu ya. Berarti komunikasi korporat hari ini dibuat dengan prinsip-prinsip berada di ranah strategis di atas gitu ya. Nah, apa yang menarik kaitannya dengan perbedaan signifikan nih
yang perbedaan signifikan yang membuat dinamika komunikasi korporat hari ini ketika dia dalam logika manajemen tadi membuat dia berbeda dengan yang dari dahulu. Oke Mas, kalau misalnya yang dahulu itu adalah fokus ke eksternal. Kalau misalnya Anda sebagai alat, fokus gimana sih perusahaan ini dipandang oleh masyarakat luar. Sedangkan kalau misalnya ke yang lebih modern, itu komunikasi korporat dipandang tidak hanya sebagai alat, tapi juga sebagai proses. Sebagai proses untuk meningkatkan citra perusahaan, memelihara citra perusahaan, dan istilahnya gimana sih produk-produk perusahaan itu laris manis di pasaran. Itu juga termasuk ke dalam komunikasi korporat. Jadi ada pelebaran fungsi begitu kan, Ferry? Iya. Pelebaran fungsi dari pengurusan yang dilakukan oleh komunikasi itu. Oke, ini menarik dan pasti dong ya di dalam chaptermu memberikan fenomena yang sangat kekinian, terutama media. Teman-teman juga pasti tahu di komunikasi itu tidak mungkin lepas dari media, dan itulah keunikan dari komunikasi korporat dan PR yang diajarkan di Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Nah, Kak Alia khusus bercerita dalam chapternya tentang dinamika media yang digunakan korporasi hari ini dalam strategi komunikasi korporat. Ranahnya tentu sangat praktis ya. Tapi apa yang lo temukan di chaptermu, Alia, terkait dengan dinamika media itu dalam konteks komunikasi korporat? Itu seperti apa? Dinamika, kalau tadi Kak Ferin bicara tentang pergeseran, sebenarnya itu ternyata ada pergeseran juga di dalam media itu sendiri. Kalau dulu itu kan kita terbiasa dengan media konvensional. Yes. Nah, semenjak adanya perkembangan teknologi dan semacamnya muncul media baru, dan akhirnya muncul media sosial. Dan yang pertama kali aku menyadari bahwa menariknya awalnya ini para communication corporate ini juga panik dengan hadirnya media baru ini, karena mereka perlu untuk beradaptasi ya Mas, tentunya. Mereka perlu untuk memikirkan strategi baru. Karena di samping itu ternyata memang media sosial ini tuh punya power yang luar biasa dan punya manfaat yang jauh lebih besar, lebih banyak daripada penggunaan media konvensional. Berarti itu, Ferin, ketika pergeseran dari stakeholder di luar tadi untuk kemudian mengurusi juga sistem manajerial di dalam, berarti seluruh proses komunikasi tadi dimainkan, begitu kan kurang lebih logikanya? Iya Mas, betul. Jadi ada proses di mana komunikasi itu kan penting nih bagi perusahaan. Yes. Dan juga komunikasi korporat ini tidak hanya sebatas itu tadi menjembatani, tapi juga sebagai proses untuk meningkatkan perusahaan, citranya, kemudian juga reputasinya dan sebagainya. Makanya di beberapa perusahaan itu marketing communication sama corporate communication itu digabung Mas. Nah padahal itu dua hal yang berbeda dan harus ada sekatnya, walaupun itu butuh perintegrasian ataupun nantinya DNA dari komunikasi korporat sebetulnya itu dia marketing tadi Mas. Jadi makanya harus ada kesinambungan antara keduanya, tapi masih ada sekat. Iya. Gitu, Mas. Benar teman-teman, kadang-kadang kita ketika berbicara komunikasi korporat itu orang terjebak ya, Ferinya terjebak pada marketing. Padahal itu cuma part of, bagian kecil tuh Alia ya, bagian kecil dari bagaimana komunikasi korporat itu dimainkan. Jadi marketing itu just part of, just a little bit, bagian kecil dari proses komunikasi korporat. Nah, disitulah sebenarnya menarik bagaimana PR memberikan kontribusi untuk melengkapi komunikasi korporat. So, Alia juga pasti tahu bagaimana kemudian kalau tadi Kak Fer berbicara tentang citra gitu. Nah, di chaptermu itu, Alia, ada nggak bicara khusus yang kaitannya dengan bagaimana menata gitu ya? Dengan media itu kan hari ini orang begitu sulit lepas dari media. Nah, di chaptermu itu, bagaimana proses bagaimana korporat itu menggunakan media, terutama dalam konteks kekinian? Apa yang sangat menarik? Satu yang menurut aku menarik lagi adalah tentang pengintegrasian. Di mana yang benar tadi kata Kak Ferin, memang sebenarnya itu berbeda ya, antara PR punya job desk sendiri gitu, seorang marketer punya job desk sendiri, seorang pengiklan punya job desk sendiri. Tapi menarik yang untuk dapat bermain di media sosial justru mereka bertiga itu harus berintegrasi. Lo nulis tuh kalimat judul chapternya tuh teman-teman bermain. Kalian harus membaca di chapter ini. Jadi ketika bukunya launching, teman-teman harus membaca nih chapter dari Kak Alia. Mengapa? Karena dia bisa menuliskan bagaimana media itu bisa disesuaikan ya. Konsep bermain itu disesuaikan dengan kepentingan korporasi gitu. Tapi begini, ketika kita bicara identitas, ketika kita bicara pencitraan, maka ini kan semacam manipulasi gitu. Nah, kaitannya dengan perkembangan seperti yang dikatakan Ferin tadi, ada pergeseran luar biasa dengan lebih memperhatikan manajemen di ranah-ranah internal juga, agar dia keluar sebagai ruh gitu, DNA-nya gitu ya.
Itu bagaimana mengkondisikannya sedemikian rupa menurut Ferin sendiri dalam kaitannya dengan menata nih? Berarti kan semua orang yang berada di dalam perusahaan itu otomatis menjadi representasi dari korporasi. Baru kemudian kita bisa mengikutsertakan media di dalamnya. Nah, pengalih fungsian media tadi yang selama ini dianggap orang sebagai hanya menjembatani kepentingan, tapi bergeser menjadi urat nadi korporasi, itu menurut lo seperti apa? Nah itu adalah hal yang menarik juga Mas dalam chapter saya. Ternyata saya melihat bahwasannya realitas perusahaan sekarang itu tidak hanya tentang bagaimana sih menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, tapi juga gimana nih memelihara agar komunikasi itu sustainable ataupun ya berkelanjutan ya komunikasi. Nggak cuma sekali doang gitu ya. Nggak cuma sekali doang. Ini ada duitnya nih, sebenarnya baru lakukan komunikasi habis itu hilang gitu ya. Ya, itu juga ada di chapter saya tentang sebetulnya tuh sistem yang ngikuti strategi Mas, bukan malah strategi yang mengikuti sistem. Makanya ada yang hal yang buat perusahaan paling itu biasanya di mana strategik nih yang mengikuti sistem. Makanya itu agak membingungkan Mas. Makanya dalam chapter saya itu saya nulis sebetulnya sistem ini sendiri nih yang harus mengikuti strategis biar komunikasi korporat ini terjalin dengan bagus dan juga terjalin dengan sistem, kemudian juga nanti impact-nya bagi perusahaan itu sendiri. Ada juga orang bilang bahwa ketika kemudian CEO sebuah perusahaan itu bisa melakukan praktik komunikasi dengan baik, maka perusahaannya akan maju gitu. Tapi begitu kemudian CEO-nya cabut, pergi gitu, atau dibayar lebih mahal oleh perusahaan lain, maka komunikasi korporat itu otomatis akan lunglai gitu. Nah itu mungkin yang dimaksud Ferin ya? Ya itu Mas, makanya di beberapa perusahaan sekarang tuh lebih fokus ke personalisasi ya. Kayak misalnya karena CEO-nya ini good looking, jadi CEO-nya nih yang ditunjuk-tunjukkan selalu gitu. Padahal yang harus diperhatikan juga bukan hanya tentang CEO-nya, tapi juga sistem-sistem ataupun strategi-strategi yang ada di dalamnya seperti itu. Berarti seharusnya tidak terlalu penting juga ya influenza itu menjadi korporasi gitu ya. Korporat numpang pada influenza. Terus influensanya kacau balau, hancur loh perusahaannya. Nah, Alia mungkin punya cerita tuh bagaimana kemudian di chapternya aspek bermain ini kan kadang-kadang dianggap tidak serius. Ya. Gimana itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan korporat, bukan sesuatu yang merugikan di dalam kita menata media dalam kaitannya dengan chapter. Balik lagi sama yang tadi, perlu adanya integrasi tadi. Karena di dalam integrasi tadi itu kan ada 3 pihak tuh yang terlibat. Integrasi itu sama dengan duit yang banyak nggak sih? Beda ya. Ada ya? Beda ya? Oke, itu gimana tuh integrasi? Iya, jadi kan dengan mereka berintegrasi itu berarti ada 3 disiplin ilmu yang digunakan. Nah, dari seorang PR, dari seorang marketer, dari seorang pengiklan, mereka itu akan bekerja sama memikirkan bagaimana nih caranya kita membuat suatu, kalau misalnya dalam konteks marketing, membuat suatu metode marketing, komunikasi marketing yang terpadu, di mana nanti itu tercipta suatu iklan yang dapat memotivasi dan menginspirasi, tapi terdapat pesan-pesan yang memang layak untuk diberitakan dan juga memang menarik untuk dapat diperhatikan oleh media sosial dan juga para penggunanya gitu. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Jadi gini ya Lia ya, bahwa kemudian yang dijual dalam tanda kutip oleh perusahaan itu bukan semata-mata tentang produknya gitu ya. Tapi kemudian seluruh struktur perusahaan, personal di perusahaan, dan semua ada di seluruh korporasi itu. Dan media baru, katakanlah itu new media ataupun media hari ini ya, itu sangat membantu, seharusnya dia menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi positif, toh? Ya, jadi harusnya. Kan? Ya. Nah, pada titik apa dia menurut lo nih? Kan banyak nih cerita-cerita tuh influencer yang kemudian mendapatkan problem ketika dia menjadi endorser, endorse sebuah perusahaan atau apa, tiba-tiba dia mengalami masalah dan dia juga terikut. Nah, menurut kamu itu fenomena yang membuat dalam tanda kutip nih korporatnya yang tidak terlalu nyadar dengan potensi atau kerugian yang dialami kalau menggunakan endorse itu, influencer itu, atau itu karena mereka tidak terlalu paham konsep integrasi yang tadi ada dalam chapter. Karena itu paling bagus tuh konsepnya itu. Menurutmu gimana? Bisa jadi dibilang kurang paham juga, karena kan untuk bisa menentukan siapa yang perlu untuk menjadi brand ambassador, siapa yang perlu untuk nanti yang endorse itu juga kan perlu untuk dilihat track recordnya orang itu juga ya, perlu dilihat juga ke depannya kayak gimana. Jadi logikanya kalau seperti yang dikatakan Ferin tadi, bahwa kalau konvensional yang model tradisional itu masih menganggap jangan-jangan itu para influencer itu stakeholders yang dianggap di luar, belum dianggap orang yang berada di dalam perusahaan gitu ya. Gimana menurut Lori? Nah itu juga kebetulan
ada konsep di yang saya tulis Chapter di lo? chapter ya. Nah, makanya teman-teman tuh harus baca tuh chapter yang saya tulis Mas. Di situ ada signature practice dan best practice. Bisa Nah. juga dia jualan nih. Nah, yang disebutkan Tete Alia, oke, Kak Alia itu tentang gimana sih influencer ini dipakai oleh beberapa perusahaan, itu termasuk ke best practice. Oke, aku singgung dikit ya tentang signature practice itu Bagian adalah dari practice ya. Ya, Konsep bagian apa dari- tadi? Signature. signature practice sama practice. best practice-nya. Hmm. Kalau signature practice ini kan praktik tanda tangan ya, yang memang itu ciri khas dari setiap perusahaan. Dan itu beda-beda nih tiap perusahaan. Nah, sedangkan yang best practice, aku lihat fenomena influencer ini best practice Mas, di mana Oke. hal-hal yang bersifat viral ataupun hal yang bersifat itu menguntungkan perusahaan itu dicomot oleh orang-orang lain. Nah, ketika dilihat, oke. wah menggunakan influencer A ini bagus nih, jadi dia pakai nih influencer A juga buat contohnya lah agar perusahaannya naik. Padahal itu menurut aku ya kurang efektif juga nih dalam praktik komunikasi korporasi saat ini. Oke, karena fenomena ini fenomena yang lagi naik ya, hype. Karena daripada kita meng-create sendiri, mending kita menggunakan sosok-sosok yang memang akan kita kita kaitkan dengan perusahaan kita. Nah, tentu tidak semuanya menjadi positif kan. Ada masalah-masalah yang sangat sulit. Apa tadi namanya? Signature Ya. dan Best best practice. Agak sulit ya. Tetapi poinnya sebenarnya adalah bahwa penggunaan mereka-mereka tadi harus dipikirkan dalam konteks yang lebih menguntungkan perusahaan seharusnya. Tentu saja teman-teman, idealnya sebuah korporasi memiliki kendali penuh terhadap strategi komunikasi mereka. Tetapi tentu saja tidak semua perusahaan bisa melakukan itu. Nah, hari ini seperti yang dikatakan oleh Alia, perusahaan bisa menggunakan seluruh kekuatan dinamika media tadi untuk menguntungkan korporasi. Tidak hanya tentang jualan produk, tapi juga bagaimana meng-create identitas dan reputasi perusahaan. Dua teman kita sudah bercerita banyak tentang apa yang menjadi keuntungan dari mengintegrasikan dua hal itu. Tapi begini, praktiknya tidak segampang itu, gitu ya. Tapi alangkah bagusnya bahwa semua orang yang akan berada sebagai praktisi di korporasi memahami konsep integrasi itu. Nah, apa yang kalian lihat kaitan dengan dua hal tadi dengan perusahaan-perusahaan yang rata-rata berada di Indonesia hari ini? Kita tidak perlu menyebut nama perusahaan dong, tapi bercerita bahwa ada nggak perusahaan-perusahaan 1-2 di Indonesia yang sudah hampir mendekati keidealan yang dirimu sampaikan tadi? Alia dulu deh. Seberapa dasar sih media itu sudah digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia today? In your opinion, di dalam point of view. Kalau ngomongin ideal, kayaknya perlu untuk penilaian khusus ya. Tapi Mereka nggak tahu cara bermain. Iya, mereka nggak tahu cara bermain. Cuman yang tadi mungkin mereka itu kurang memperhatikan bahwa justru setiap orang-orang yang ada di dalam corporate communication ini punya perannya masing-masing dan punya fokusnya masing-masing, di mana itu tuh harus diintegrasikan. Jadi jangan di mix kayak yang tadi Kak Ferin bilang gitu, antara job desk public relation dan juga marketing itu kan jelas berbeda. Tapi untuk bisa bermain dengan cantik, mereka harus paham bahwa itu berbeda gitu ya. Paham bahwa itu berbeda dan mereka kerja bareng. Jadi jangan di mix. Mungkin itu yang jadi PR ya di beberapa perusahaan. Itu benar. Ferin juga mungkin melihat betapa sangat sulitnya menarik logik komunikasi korporat itu berada di strategis gitu ya. Bisa gitu nggak sih? Ya. Jadi mereka terlalu terjebak pada ranah-ranah praktik gitu ya. Nah, kembali pertanyaan sama tuh ke Ferin tuh. Berapa persen atau berapa, ada nggak sih perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah mengarah pada lanskap strategi gitu? Nah Mas, kebetulan aku kalau misalnya mau ke Tete Alia, ke Alia, aku ibaratnya seperti roti nih Mas. Aku melihat gimana sih perkembangan realitas perusahaan sekarang tuh ibarat roti Mas. Oke. Kalau aku lihat kan nih roti itu kan perlu baking powder ya buat berkembang. Loh, aku lihat ya perusahaan nggak ada baking powdernya. Iya, aku lihat perusahaan sekarang tuh malah perlunya baking power Mas. Nah, maksud aku baking power di sini salah satunya adalah media, penggunaan media. Jor-joran lah ya pokoknya yang penting. Jor-joran menggunakan media, dan salah satunya itu adalah ini kita nggak sebut merek, tapi itu adalah salah satu media yang startup itu penjualan lah Mas. Itu dia mengendorse seperti artis-artis luar negeri yang dilihat bahwasannya penggemarnya banyak nih. Influencer tuh. Ya, fandomnya banyak nih. Nah, dia menggunakan influencer tadi buat menggait orang-orang banyak. Itu kekuatan media sekarang Mas. Jadi orang-orang yang tertarik pada
fandom-fandom tadi yang tertarik itu jadi bagian dari perusahaan itu sendiri Mas gitu. Kita tidak ingin mengatakan bahwa itu jelek dan salah, Ya. tidak ya. Tetapi bahwa alangkah baiknya kalau dia diintegrasikan seperti Alia tadi. Oke, saya pikir percakapan sore ini menarik karena jangan asal pakai influencer, tapi juga pelajari bagaimana komunikasi korporat itu memiliki kekuatan justru karena ada public relation di dalamnya. Jadi tidak orientasi pada sales semata, tapi bagaimana semua itu digagas dengan memberikan energi yang berasal dari public relation. Kurang lebih begitu ya kakak ya? Nice, menyenangkan ngobrol sama Anda berdua. Dan bagi saya, inilah dasarnya mata kuliah komunikasi korporat dan public relation. Thank you, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Teman-teman, Origami Series akan segera kembali dengan percakapan-percakapan tentang isi dari chapter di buku yang akan kami launching. Jumpa lagi di Origami Series berikutnya. Thank you.